Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Istriku bekerja di... Suami bunuh istri demi selingkuhan, tapi selingkuhan bunuh suami demi warisan. Sore itu hujan lebat turun, membuat Sari khawatir akan suaminya yang belum pulang. Sari adalah ibu rumah tangga, ia rela meninggalkan karir demi berbakti kepada suami tercintanya. Ia menikahi seorang pria bernama Aji. Cinta mereka berawal ketika Sari yang saat itu menjabat sebagai HRD, kemudian jatuh cinta kepada Aji yang merupakan karyawan baru di kantornya. Kisah cinta mereka berjalan mulus hingga akhirnya ke pelaminan. Sari yang merupakan HRD pun mengundurkan diri agar bisa fokus mengurus rumah tangganya dan juga agar tidak menjadi batu sandungan untuk karir suaminya. 5 tahun mengarungi rumah tangga tanpa adanya seorang anak membuat Sari selalu kesepian. Dirinya selalu khawatir menunggu suaminya pulang. Tapi akhir-akhir ini bukannya pulang cepat, Aji malah sering pulang terlambat dan kadang juga tidak pulang. Rumah tangganya sudah tak seromantis dulu. Meski begitu, Sari masih tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada suaminya karena itu memang kewajibannya sebagai seorang istri. Berasa di rumah saja tanpa melakukan pekerjaan luar, membuat Sari sering menggalaukan kehidupannya. Seperti hari ini, ketika hujan lebat datang dan Sari sangat khawatir jikalau suaminya ada apa-apa dalam perjalanan pulang. Dirinya menunggu sang suami di depan pintu dengan cemas dan was-was. Hingga terdengar suara mobil masuk ke dalam halaman rumahnya. Sari yang mengenal itu mobil, suaminya pun langsung bergegas membukakan pintu untuk menyambutnya. "Hujan deras banget mas, mau aku buatin kopi hangat?" tawar Sari begitu suaminya masuk ke dalam rumah. "Aku capek, mau istirahat dulu," jawab suaminya dingin. Sari pun mempersilahkan Aji untuk tidur di kamarnya, sedangkan dirinya memasak untuk makan malam. Baru saja membuka kulkas, Sari langsung mual mencium aroma isi kulkasnya. Ia muntah-muntah hebat hingga lemas. Sari bingung, perasaan dirinya tidak pernah menyimpan makanan di kulkas dan ia selalu memasukkan bahan-bahan segar berkualitas di dalamnya. Tapi kenapa hari ini tercium aroma busuk yang membuat Sari mual? Hingga akhirnya sebelum masak, Sari pun malah sibuk membersihkan isi kulkas, memilah bahan makanan yang segar dan yang akan dibuang. Tapi meski menggunakan masker sekalipun, aroma busuk itu tetap menggelitik hidung Sari yang membuat Sari mual dan muntah lagi. Sari yang tidak sanggup memasak pun akhirnya menghampiri suaminya untuk memesan makanan. "Mas, aku nggak enak badan, jadi nggak bisa masak, kamu order aja ya mas." Tapi bukannya menjawab, suaminya malah membalikkan badan lalu kembali melanjutkan tidur. Sari pun ikut berbaring di sampingnya suaminya, karena ia juga merasa kelelahan yang luar biasa akibat muntah-muntah tadi. Esok paginya Sari terbangun dengan kondisi lemas karena malam sebelumnya mereka tidak makan malam. Sari memanggil-manggil nama suaminya namun tidak ada satupun jawaban yang diharapkan. Dengan sekuat tenaga, Sari pun berjalan keluar kamar untuk mencari suaminya. Tapi sayang, rumahnya sepi. Seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Sari pun keluar rumah untuk mengecek mobil suaminya. Benar saja, Aji sudah pergi bekerja dengan mobilnya tanpa berpamitan kepada Sari. Di sisi lain, Aji ternyata tidak pergi sendiri. Pagi-pagi buta, Aji sudah bertamu di sebuah rumah seorang wanita dan menghabiskan sarapan bersama. Mereka terlihat akrab dengan sesekali, mereka berpelukan layaknya sepasang kekasih. Sebut saja wanita itu adalah Rina. Seseorang yang bekerja satu kantor dengan Aji, yang tentunya juga kenal dengan istri Aji, Sari. "Sayang, semalam aku nggak bisa tidur karena hujan. Malam ini kamu nginep ya?" rengek Rina sambil bergelayut di lengan Aji. "Iya sayang, pokoknya aku bakal menemani kamu sampai pagi." Hingga akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam mobil dan berangkat kerja bersama. Di kantor mereka berdua tidak menunjukkan adanya kedekatan satu sama lain. Tapi ketika sudah di luar kantor, Aji dan Rini sangat lengket, layaknya sepasang suami istri yang baru saja menikah. Perawakan Rina yang tinggi dengan tubuh ramping membuat semua siapa saja akan tergoda, begitu juga dengan Aji. Meski sudah memiliki istri, Aji diam-diam berselingkuh dengan Rina yang kerap kali menghabiskan malam bersamanya.
meninggalkan istrinya yang selalu menunggu kepulangannya. Sepulang kerja, seperti janji Aji, dirinya pulang ke rumah Rina dan menginap di sana. Mereka hidup layaknya pasangan sesungguhnya, di mana Rina memasak untuk makan malam dan Aji selalu tanggap membantu. "Mas, kapan kamu ceraiin istri kamu?" tanya Rina membuka percakapan. "Sabar sayang, kamu tahu kan kalau semua hartaku atas nama dia. Kalau cerai, nanti aku nggak dapat apa-apa dong." "Terus, sampai kapan kita bakal hidup kayak gini terus, Mas? Aku juga pengen pamer suami tampan dan gagah kayak kamu," goda Rina. Godaan Rina pun membuat seluruh hati Aji luluh, hingga mereka pun melanjutkan kegiatan mereka hingga larut malam. Di sisi lain, Sari menangis dalam kegelapan malam. Dirinya kesakitan, tapi juga tidak bisa meminta bantuan. Perumahannya jauh dari orang tua, sedangkan suaminya entah ada di mana. Dia sudah mencoba makan dengan memesan makanan, tapi yang terjadi makanan itu tidak bisa masuk. Bahkan yang keluar dari perut Sari lebih banyak dari yang diminum Sari. Sari yang pasrah pun memutuskan untuk pergi ke dokter sendirian esok harinya. Ada atau tidak adanya Aji sebagai suaminya. Paginya Sari meninggalkan rumah, berkirim pesan mengabarkan kalau dia sedang ke dokter hari itu. Takut-takut kalau suaminya pulang dan tidak mendapati dirinya di rumah. Sari pun pergi menggunakan taksi untuk pergi ke dokter. Dalam perjalanan, entah mengapa ia menjadi sedikit melankolis. Air matanya begitu mudah keluar ketika ia memikirkan Aji, suaminya. Padahal ia tahu kalau suaminya sedang bekerja keras untuk menafkahi dirinya agar tidak kekurangan. Tapi hati kecil Sari seperti ada yang tidak terima. Otak kiri Sari mengajaknya berpikir yang tidak-tidak tentang Aji, suaminya. Tapi Sari langsung menepis pikiran buruknya tentang Aji. Sari masih sangat mencintai Aji, karena hanya Aji yang kini ada dalam dekapannya. Sesampainya di klinik, Sari pun langsung diperiksa karena sudah reservasi sebelumnya. Dokter yang memeriksa Sari pun mulai menanyakan keluhan-keluhan Sari, lantas menanyakan keberadaan suami Sari. "Suaminya mana, Bu?" tanya dokter itu dengan tersenyum. "Kerja, Dok," jawab Sari. "Lain kali kalau kesini bawa suaminya ya, Bu. Itu sangat baik buat mengetahui kesehatan istri dan perkembangan janin." "Maksudnya, Dok? Saya hamil?" tanya Sari. "Iya, Bu, usia kandungannya sudah 4 minggu. Selamat ya." Betapa senang hati Sari, penantian 5 tahun akhirnya tersampai juga. Sari hamil anak pertama, buah hatinya dengan Aji. Saking senangnya, Sari pun tak bisa menahan air mata. Pantas saja selama ini dirinya kerap mual, ternyata dia sedang ngidam. Sari pun berterima kasih kepada dokter dan keluar dari klinik itu dengan perasaan haru campur bahagia. Rasanya seperti mimpi. Sari segera menelpon Aji untuk memberikan kabar baik ini. Tapi ia kaget ketika pesan yang ia kirimkan pagi itu juga belum dibuka oleh Aji. Ketika ditelepon, handphone Aji hanya berdering tanpa ada tanda-tanda akan diangkat. Demi kesehatan anak yang dikandungnya pun, lagi-lagi Sari mencoba berpikir positif karena ini masih di jam kerja. Akhirnya Sari memutuskan untuk pergi ke apotek menebus resep obat dari dokter kandungannya agar mualnya bisa berkurang. Dia pun berjalan kaki karena memang letak apotek yang tak jauh dari klinik yang baru saja dikunjungi Sari. Di sisi lain, HP Aji terus berdering memunculkan nama Sari berkali-kali menelpon. Tapi pada saat itu, Aji sedang berada di mobil bersama dengan Rina. Dirinya tidak diberi kesempatan untuk mengangkat telepon dari Sari. Rina terus saja menggoda Aji meski mereka tahu mereka sedang berada di jalan raya. Aji mengendarai mobilnya dengan kencang hingga tanpa disadari ada pemotor yang memotong jalan dengan tiba-tiba, hingga membuatnya membanting setir ke kiri. Naasnya Aji malah menabrak pejalan kaki di sana. "Mas, kita nabrak orang, kamu nyetirnya gimana sih?" Seketika, orang-orang berkumpul mengerumuni mobil Aji dan orang yang ditabraknya. Salah satu warga mengetuk kaca mobil Aji dan memaksanya untuk keluar. Karena tidak ingin diamuk warga, Aji dengan cepat pun keluar dan melihat kondisi korban yang ditabrak Aji. Betapa terkejutnya Aji melihat wanita yang tergeletak berlumuran darah di depan mobilnya adalah Sari, istrinya sendiri. Aji yang panik pun langsung berteriak dan minta tolong agar Sari digotong ke dalam mobil. Aji yang gemetar melihat kondisi Sari langsung bergerak cepat melajukan mobilnya untuk ke rumah sakit. Rina yang duduk di kursi depan hanya dia mematung tak bisa berbuat apa-apa. Dirinya malah cemburu melihat kekhawatiran Aji terhadap Sari. Sesampainya di rumah sakit, Aji langsung membopong istrinya untuk dilakukan pertolongan pertama. Naas, sang istri mengalami pendarahan hebat yang membuat dirinya kritis hingga beberapa jam. Aji yang masih ketakutan berada di samping Sari sambil memanggil-manggil namanya.
Kenapa hal ini bisa terjadi, padahal biasanya di jam segini Sari berada di rumah sambil nonton TV? Hingga Aji pun teringat dengan pesan singkat yang dikirimkan istrinya pagi hari tadi. Ia pun dengan cepat membuka chat dari Sari yang mengabarkan bahwa dia akan ke klinik. Karena penasaran, Aji pun langsung menggeledah isi tas Sari untuk mengetahui sakit apa yang dideritanya. Tapi bukannya didiagnosis penyakit yang didapatkan, ia malah menemukan foto hasil USG sebuah klinik yang baru saja dicetak. Iya, Aji akhirnya mengetahui bahwa Sari sedang mengandung anaknya. Tangis Aji semakin pecah, 5 tahun penantian akhirnya berujung juga. Meski akhir-akhir ini Aji memperlakukan Sari dengan buruk, ia berjanji akan memperbaiki diri dan menyayangi Sari demi buah hati yang ada dalam kandungannya itu. Ia juga bertekad untuk mengakhiri hubungan terlarangnya dengan Rina. Ia pun segera memeluk istrinya yang terbaring lemah. Ia menyesal sejadi-jadinya atas segala perlakuannya terhadap Sari dan juga atas segala pengkhianatannya. Tapi usai dipeluk, Sari malah kejang-kejang. Aji pun segera memanggil dokter untuk memeriksanya. Sari tak selamat akibat dari kecelakaan itu. Sari meninggal dunia di rumah sakit dalam pelukan Aji. Tangis Aji makin menjadi-jadi. Dirinya tidak menyangka bahwa nyawa istrinya akan hilang di tangannya sendiri. Terlebih sekarang kini dirinya menghilangkan nyawa buah hatinya. Hari berlalu, Aji semakin murung karena selalu menyesali apa yang terjadi. Hingga akhirnya datang seorang pengacara memberikan seluruh hak waris Sari kepada Aji suaminya. Aji yang masih dalam kondisi terpuruk tidak bahagia mendapatkan itu. Ia malah semakin menyesal dan kesal terhadap dirinya sendiri. Tapi beda dengan Rina yang terlihat sangat bahagia sambil memeluk Aji yang sedang menunduk. Pokoknya kita harus nikah, Mas. Kamu gak usah khawatir, aku akan mengandung anak sebanyak mungkin yang kamu mau. Hibur Rina sambil memeluk Aji. Aji hanya tersenyum. Beberapa bulan berlalu, Aji makin terlihat kurus dan tak terurus. Dirinya sampai berhenti bekerja karena mengalami depresi yang sangat hebat. Hanya ada Rina yang merawat Aji dan sesekali menggantikan pakaiannya. Rina memang kerap datang ke rumah Aji, tapi hubungan mereka sudah tidak seromantis dulu. Rina hanya datang untuk memberikan makanan untuk Aji. Bahkan seringkali Rina datang bersama seorang lelaki dan bermalam di rumah Aji dengan sengaja. Aji yang mengetahui itu tidak peduli lagi dengan apa yang Rina lakukan. Hingga puncaknya, Rina sengaja mencampurkan racun terlebih dahulu ke makanan yang akan dikonsumsi oleh Aji. Aji yang tidak menaruh curiga sedikit pun memakan dengan lahap seperti biasa. Tapi ketika berada di suapan terakhir, mata Aji melotot. Mulutnya mengeluarkan busa. Tubuhnya muncul keringat dingin hingga pada akhirnya jantungnya berhenti berdetak. Aji meninggal dunia saat itu juga. Rina yang melihatnya pura-pura bersedih dan meminta tolong satpam yang lewat agar dibantu membawanya ke rumah sakit. Rina memanipulasi kematian Aji menjadi bunuh diri, hingga semua harta kekayaan Aji kini jatuh di tangannya. Selang beberapa lama ketika Rina sedang asik berbincang dengan suami barunya, 2 orang polisi datang untuk menangkap Rina atas dugaan pembunuhan berencana terhadap mantan kekasihnya, Aji. Tanpa mendengar penjelasan lebih dulu, 2 polisi itu segera memborgol tangan mulus Rina dan membawanya ke kantor polisi untuk diperiksa. Hingga vonis hakim memutuskan bahwa Rina mendapat hukuman penjara seumur hidup, yang artinya Rina akan membusuk di penjara selama sisa hidupnya.